Kami kecewa dengan rumah Jokowi. Rumah Jokowi bagi kami adalah sekarang sudah roboh. Jokowi kok enggak ngikuti sebelah Jojo itu sudah kepleset. Istilahnya Pak Ketum kepleset. Rumah Jokowi pada tanggal 31 Mei di Rapimnas di Jakarta sudah tegak lurus untuk memilih dan memenangkan mengatakan Ganjar untuk Presiden 2024. Sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi tanpa harus minta pertimbangan Pak Uwi. Enggak butuh pertimbangan Pak Uwi. Kesepakatan Rapimnas di bulan Mei, begitu Pak Ganjar diusung oleh partai PDIP untuk menjadi Presiden 2024, seluruh jajaran DPD se-Indonesia sebanyak 30 DPD sepakat untuk mendukung Pak Ganjar jadi presiden. Untuk itu, teman-teman relawan Ganjar harus tetap semangat memperjuangkan Pak Ganjar jadi presiden. Siap? Siap? Saya mau tanya, siapnya seperti apa? Madura setong dere, kema Madura, pada Madura nah, ya. Siap, siapa? Teman-teman sekalian, kita hanya jangan jargon menangkan presiden, tapi kita harus turun. Rumah Jokowi target mungkin Pak Mat ya. Pada waktu deklarasi kita kemarin di Kecilung di kantor kami bahwa rumah Jokowi Jawa Timur ditarget minimal 10 suara per TPS. Tidak main-main. Sampai hari ini kita selalu ditanya, kemarin Pak Ketum turun, gimana perkembangan? Siap Tum, kami sudah membentuk sampai PAC, sampai ranting untuk mendapatkan suara minimal per TPS itu 10. Teman-teman sekalian, mohon maaf, kami bangga memakai rumah Jokowi karena kami memperjuangkan Jokowi dari ketika dia gubernur, Presiden 2014, Presiden 2019. Namun pada hari ini rumah Jokowi dikecewakan sama si anak Jokowi yang namanya Gibran. Pak Ketum kami memerintahkan bahwa saksikan para wartawan, saksikan para teman-teman relawan bahwa pada detik ini kita sudah tidak pakai nama rumah Jokowi, kami pakai nama Fau Ganjar. Pak Ketua, kami siap kantor kami yang megah di Kecilung untuk rumah pemenangan Ganjar. Monggo, persilakan teman-teman manfaatkan. Dan mohon maaf, di akhir kata kami akan melepas baju yang kami cintai karena kami sudah kecewa. Kami kecewa dengan rumah Jokowi. Rumah Jokowi bagi kami adalah sekarang sudah roboh. Kami tidak bicara tentang rumah Jokowi lagi, tapi kami bicara tentang Fau Ganjar. Mohon berdiri teman-teman rumah Jokowi. Silakan ganti baju kalian karena ini perintah dari Ketum. Ini perintah dari Ketum bahwa kita sudah tidak pakai nama rumah Jokowi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dimenangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu.
Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ungkapan kekecewaan terhadap Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo karena telah melepaskan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto kini terus mengalir di media sosial kita. Banyak sekali ungkapan-ungkapan kekecewaan dengan ekspresi mereka yang berbeda-beda. Ya, selama ini relawan Jokowi sudah berjuang mati-matian. Mereka berusaha untuk membela dan menjaga reputasi baik dari seorang Presiden Joko Widodo. Namun tidak disangka bila pada akhirnya Jokowi bisa sekejam ini, Jokowi bisa sekeji ini, rela meninggalkan PDIP, lalu melepaskan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres dari seorang Prabowo Subianto. Dalam cuplikan video tadi, kita juga mendengar bagaimana alasan dari relawan Jokowi yang selama ini telah kokoh berdiri tegak di rumah Jokowi. Namun pada akhirnya mereka mengubah rumah Jokowi itu menjadi rumah Ganjar. Mereka berusaha, mereka tetap semangat untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD. Mereka akan tetap berdiri tegak untuk mendukung dan memenangkan seorang Ganjar Pranowo di pemilu 2024 walaupun tanpa Presiden Joko Widodo. Karena mereka benar-benar sudah kecewa dengan Bapak Presiden Joko Widodo dan juga mereka merasa bahwa nama baik, reputasi baik yang telah mereka jaga selama ini kini harus hilang, kini harus hancur karena ulah, karena ambisi kekuasaan yang ditunjukkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Saudara, dalam beberapa menit ke depan, kembali lagi, saya tetap menghadirkan cuplikan-cuplikan video tentang Gibran Rakabuming Raka dan juga tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Bapak Prabowo Subianto ini. Mungkin di sisi lain, saya secara pribadi mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama ini, yang selalu kita jaga, yang selalu kita hormati, yang selalu kita respect, kini perlahan mulai hancur. Hancur karena ulah dari seorang Gibran Rakabuming Raka yang mungkin adalah arahan dari bapaknya sendiri untuk menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto ini. Dan saya berharap bahwa kita para pemirsa, kita tetap setia untuk bersuara, untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD. Karena satu-satunya calon pemimpin saat ini yang punya reputasi yang baik, yang punya nilai integritas yang baik hanyalah Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan.
selentingan keluar duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Pertama umur, yang kedua kan baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak, Pak? Apanya? Mas Gibran udah ke Bapak izin komunikasi. Pernah bicara nggak Pak Bapak soal Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan untuk seluruh relawan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tetap semangat meskipun beberapa bulan ini kita disibukkan dengan misteri, pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, bahkan di internal kita sendiri terjadi diskusi dan perdebatan yang cukup panjang. Gak mungkin Pak Jokowi akan berkhianat kepada PDI, partai yang selama ini membesarkan dirinya, mengantarkan dirinya menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Tidak mungkin seorang Gibran akan pergi meninggalkan PDI, rumah yang selama ini membesarkannya, mengantarkan dirinya dan kakak iparnya menjadi wali kota. Gak mungkin semua itu terjadi. Keluarga Pak Jokowi tidak memiliki mental berkhianat. Pak Jokowi itu orang Jawa yang menjunjung tinggi etika politik. Etika dan tata krama bagi keluarga mereka di atas segala-galanya. Banyak sekali argumen-argumen dan alasan-alasan liar berkeliaran di sekitar kita. Saya sendiri adalah orang yang termasuk mempercayai, meyakini bahwa Gibran dan Jokowi akan pergi meninggalkan PDI. Kenapa? Karena semuanya bisa terbaca dengan jelas sejak awal. Sayap utama pendukung Pak Jokowi, PSI misalnya, dari sejak awal mereka tidak pernah mendukung Pak Ganjar Pranowo. Sejak awal PSI memberikan dukungan kepada Prabowo. Bahkan tidak selesai di situ. Ketika PSI sudah memberikan dukungan kepada Prabowo, PSI dipimpin oleh anak Jokowi yang bernama Kaesang. Lalu apakah sikap politik PSI dan Kaesang ini tanpa sepengetahuan Jokowi? Gak mungkin. Pasti sepengetahuan Jokowi, pasti atas izin Jokowi, dan mungkin saja atas instruksi Jokowi. Yang kedua, sayap utama pendukung Pak Jokowi adalah relawan Projo Budi Ari. Relawan Projo Budi Ari sejak awal tidak pernah mendukung Pak Ganjar Pranowo. Mereka sejak awal mendukung Prabowo. Tidak selesai sampai di situ. Ketika Projo Budi Ari mengumumkan bahwa mereka mendukung Prabowo, setelah itu Budi Ari diberikan hadiah kursi menteri oleh Jokowi. Apakah kemudian langkah-langkah Projo Budi Ari memberikan dukungan kepada Prabowo itu tanpa sepengetahuan Jokowi? Gak mungkin. Pasti atas sepengetahuan Jokowi, atas restu Jokowi, bahkan mungkin atas instruksi Jokowi. Selanjutnya, sayap utama pendukung Gibran yang bernama Bolonemase. Bolonemase sejak awal tidak pernah memberikan dukungan kepada Ganjar. Mereka sejak awal mendeklarasikan diri mendukung Prabowo.
Mungkinkah Bolognese sebagai saya pendukung utama Gibran tidak mendapatkan atau memberikan dukungan tanpa sepengetahuan Gibran? Gak mungkin. Pasti sepengetahuan Gibran, atas izin Gibran, bahkan mungkin itu adalah keinginan Gibran. Kita semua tidak tahu yang terjadi di belakang seperti apa. Tetapi apa yang nampak di permukaan ini adalah sesuatu hal yang sangat mudah kita baca. Lalu kenapa selama ini Pak Jokowi selalu mengatakan di hadapan relawan, ojo ke susu, ojo ke susu? Itu adalah bagian dari strategi Jokowi untuk menunggu pertempuran silent dan sistematis mereka di Mahkamah Konstitusi. Ketika sang paman berhasil memenangkan pertempuran di Mahkamah Konstitusi, baru mereka akan muncul dengan sikap tegasnya. Jadi ketika Jokowi bicara ojo ke susu, bersabar kepada relawan, itu bukan sedang meminta kepada relawan untuk bersabar, tapi dia sedang menunggu pertempuran besar antara pamannya Gibran dan hakim-hakim lain di Mahkamah Konstitusi. Ketika paman Gibran berhasil memenangkan Gibran, meloloskan Gibran menjadi capres atau cawapres, maka kita lihat mereka mulai tidak malu-malu, pelan-pelan memunculkan wajah aslinya. Jadi kita semua ini di-prank, bukan Prabowo yang di-prank. Kita semua ini relawan yang di-prank. Tetapi sekali lagi, apakah dengan sikap Jokowi yang sudah diambil ini kemudian kita akan menghina, akan membenci dan akan mencaci Jokowi? Tidak. Kita tidak pernah dididik dan diajarkan untuk seperti itu. Sikap Jokowi hari ini justru menguatkan niat kita untuk mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud menjadi pemimpin di negara ini. Silahkan Jokowi dan Gibran pergi, itu tidak akan sedikit pun mengecilkan tekad kami untuk memenangkan Ganjar dan Pak Mahfud. Silahkan Pak Jokowi dan Gibran pergi, kami bodoh amat, kami tidak peduli, kami bodoh amat. Tugas kami hanya satu, memenangkan Ganjar dan Mahfud untuk menjadi pemimpin di negara ini. Lebih mendesak sebetulnya adalah putusan yang sudah dibuat untuk dimanfaatkan oleh partai-partai tadi. Saya bilang, sepanjang mereka masih meneruskan niat untuk mengusung Prabowo Gibran, maka dengan sekian banyak argumentasi dan fakta-fakta pelanggaran konstitusi, perampasan hak demokrasi rakyat melalui putusan MK tadi, maka saya kira tidak salah kalau saat ini kita mengkampanyekan jangan pilih itu pasangan Prabowo Gibran itu, karena diusung atas dasar aturan main dan pelanggaran konstitusi yang sudah sangat fatal. Mari kita kampanyekan dan jangan pernah pilih itu, karena ini adalah pasangan yang memang menjadi pilihan oligarki dan presiden yang sebetulnya sudah kita catat sekian banyak pelanggaran konstitusinya. Jadi itu lebih ke sana saya kira, di samping tadi perlu ada perbaikan di MK-nya dan saya kira itu perlu ada perubahan undang-undang. Pemimpin-pemimpin banyak yang muda nggak ada masalah. Yang penting mudanya itu berkapasitas. Jangan dipilih dia muda, tapi karena bapaknya misalkan. Jangan begitu menurut saya ya. Yang betul itu kita memilih usia mudanya, tapi memang dianya memang mumpuni. Karena Kang Denny, kekuasaan itu addicted. Legowo itu kalimat yang mudah diucapkan, susah diterapkan. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga.
Ini bicara nyali nih, saya bilang nih, karena korupsi kan sudah jadi akar semua masalah. Nah, mungkin Anda jujur, Anda boleh jadi orang jujur. Yang kita butuhkan sekarang ini jujur dan berani. Kalau cuma jujur nggak berani, nggak ada guna. Berani nggak jujur lebih celaka juga. Berani nyolong lebih celaka. Tapi kan jujur, saya yakin. Tapi Anda berani nggak? Kenapa beliau bisa pilih Ganjar? Kenapa bisa pilih saya maju ke DKI? Tapi Pak Mahfud, beliau selalu katakan, ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya, maksud DPR. Kan DPR kan belum ngerti nih, pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif, yang tingkat provinsi. Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record, ini kan butuh waktu pembuktian. Saya tidak meremehkan orang muda. Orang muda, Anda harus berani tunjukkan bahwa Anda bisa tidak kalah sama orang tua. Saya setuju. Betul kan? Tapi juga orang tua juga jangan mengatakan saya sudah tua, enggak juga. Karena proses sebuah pengalaman hidup ini, apalagi ngurus negara, Anda butuh pengalaman. Minimal legislatif di DPR. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sedikit saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Kang Ridwan Kamil dan juga Bapak Basuki Cahayapurnama, bahwa apa yang mereka katakan itu memang benar. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran bahwa kita harus tetap waspada, kita harus tetap berhati-hati, kita harus tetap kritis untuk memilih pemimpin, untuk memimpin bangsa ini. Kang Ridwan Kamil sudah mengatakan bahwa orang muda harus punya pengalaman, bukan numpang popularitas karena bapaknya. Jadi jelas ya, seorang Gibran Rakabuming Raka itu tidak ada apa-apanya. Nama besar yang dimiliki oleh seorang Gibran Rakabuming Raka itu karena Presiden Joko Widodo. Jadi jelas. Dan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok, bahwa mencari pemimpin untuk menjadi pemimpin di negara ini bukan sesuatu yang mau dicoba-coba. Tetapi kita harus mampu untuk memilih pemimpin yang benar-benar paham soal konstitusi, yang benar-benar paham soal tata negara. Dan seorang Gibran Rakabuming Raka dengan pengalamannya yang masih sangat minim, diyakinin belum mampu untuk menjadi pemimpin di negara sebesar Indonesia ini. Negara Indonesia butuh pemimpin yang berintegritas. Negara Indonesia butuh pemimpin yang punya kemampuan, yang punya pengalaman, baik itu di dunia legislatif, dunia yudikatif, maupun dunia eksekutif. Jadi, salah satu pemimpin yang komplit dengan pengalaman-pengalaman itu adalah Bapak Profesor Mahfud MD dan juga Bapak Ganjar Pranowo. Oleh karena itu, mari kita tetap kritis, mari kita jangan pernah menyerah untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD. Mari kita lanjutkan lagi. Banyak lagi ngomongin tentang Mas Gibran kalau sampai jadi wakilnya Pak Prabowo Subianto. Ada yang bilang nih beruntung banget dia jadi anak presiden. Ada juga yang bilang bisa apa anak muda kalau jadi wakil presiden. Pertama menurut gue ya, ini tuh malah positif banget karena anak muda bisa belajar dari yang jauh berpengalaman, yaitu Pak Prabowo Subianto yang sukses banyak membesarkan orang, sukses membuat partai besar yang solid. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk generasi kita mempunyai pemimpin yang memprioritaskan atau memikirkan generasi penerus. Dan yang kedua, apa salahnya gitu loh
kalau punya privilege tapi dimanfaatkan dengan baik untuk banyak orang, kan malah bagus. Beda hal kalau privilege itu buat pamer harta bapak ibunya yang bikin orang jengkel ngeliat di sosial media. Kayak anak-anak pejabat yang ketangkap itu, bergaya parlente tapi pakai duit bapaknya, kan bukan contoh yang baik. Jadi, apa salahnya kalau Mas Gibran punya kesempatan dengan kesiapan yang dia punya sekarang, terus dia ambil? Malah sayang kalau nggak diambil menurut gue. Kalau itu posisi gue, udah pasti gue ambil. Orang mau ngomong apa, gue senyumin aja. Otomatis mereka akan senyum balik kok. Karena masyarakat Indonesia itu, kalau kita baik, pasti akan dibalas dengan kebaikan juga. Lagian, kita jarang-jarang juga punya calon pemimpin seperti Pak Prabowo Subianto yang memikirkan segala sesuatu untuk melibatkan anak-anak muda. Ini kan keren banget buat generasi gue. Dan yang pasti setelah ini ya, terus akan dicontoh apa yang sudah Pak Prabowo lakukan untuk pentingnya melibatkan anak-anak muda dalam pemerintahan. Karena anak-anak muda itu banyak mimpi, kita tahu itu kan. Dan juga imajinasi yang sangat luar biasa lebih dari orang yang lebih berusia. Gimana menurut kalian? Cocok? Monggo di komen. Gibran makin populer. Kenapa saya katakan makin populer? Ya karena memang dia sudah populer, sehingga saya menggunakan kata makin populer. Dan semakin populer lagi oleh karena situasi politik belakangan ini, 1 sampai 2 atau 3 hari belakangan ini, ketika dia menjadi cawapres berpasangan dengan Prabowo. Kenapa kok bisa makin populer ya? Bukan karena Prabowo, bukan karena Gerindra. Menurut saya PDIP dan masyarakat kita tidak banyak belajar tentang psikologi masyarakat kita. Perhatikan, waktu PDIP digandrungi oleh masyarakat sehingga menjadi pemenang sampai hari ini, dia mulai dengan perjuangan-perjuangan yang memang menunjukkan keberpihakan kepada wong cilik. Dan Orde Baru yang menganiaya PDIP kemudian menimbulkan simpati rakyat secara masif, dan hasilnya PDIP benar-benar berjaya sampai hari ini. Ingat, Jokowi dianggap enteng oleh elit khusus dari partai besar, dan banyak mengatakan, termasuk Yusuf Kala mengatakan, bagaimana bisa Jokowi jadi presiden sementara dia belum berpengalaman, bisa rusak negara ini katanya. Padahal dia justru kemudian menjadi wapres dari Jokowi. Ini orang tidak banyak belajar. Maksudnya saya begini, masyarakat kita akan bersimpati kepada figur-figur yang teraniaya, yang disolimi, yang dicaci maki. Itu kan yang dialami oleh Jokowi waktu itu kan. Dan kemudian simpati rakyat begitu besar. Jadilah sekarang 2 periode Jokowi itu benar-benar berhasil mendapatkan simpati rakyat yang sebesar-besarnya dan sangat kuat kedudukannya. Nah, Rocky Gerung mencaci maki Jokowi, Jokowi tidak balas, tetapi Jokowi mendapatkan keuntungan dengan makin luas dukungan kepada Jokowi. Nah, sekarang Gibran, apakah kita nggak belajar dari kasus-kasus, dari peristiwa-peristiwa sebelumnya? Orang yang disolimi itu biasanya akan mendapatkan simpati yang besar banget. Dan itu yang sedang dipetik oleh Gibran hari ini. Terserah apakah memang Gibran berada pada posisi melenceng, tidak segaris lurus dengan partainya, atau katakanlah tidak konsisten. Itu satu hal. Tapi itu biasanya hanya bisa dilihat oleh elit politik yang terdidik, ya, para pengamat politik. Sementara pengamat politik berapa sih prosentasinya? Apakah bisa mengalahkan rakyat banyak yang bersimpati kemudian kepada Gibran gara-gara dicaci maki? Ada orang mengatakan anak kecil lah, mengatakan pengkhianat dan segala macam. Dan coba lihat di medsos, caci maki terhadap Gibran itu semakin meluas. Apakah Gibran itu membalas? Enggak, santai aja dia. Mungkin dia banyak belajar sama bapaknya. Dan kemudian apakah Jokowi juga bereaksi? Tidak. Dan itu justru diam-diam
semakin menggalang atau memperkuat simpati kepada Gibran. Jangan lupa loh, Jokowi itu sudah punya masa yang besar sekali yang bersimpati, yang benar-benar mendukung, mencintai Jokowi, yang seharusnya itu akan beralih ke Mahfud dan Ganjar dan Mahfud. Tetapi kemudian, apakah Anda tidak berpikir bahwa pendukung Jokowi yang sedang menuju ke Ganjar justru akan berbalik ke Jokowi, dalam arti ini akan mendukung Gibran? Ini di luar dugaan, saudara. Karena itu saya mau katakan kepada elit-elit PDIP, pendukung Ganjar Mahfud, ya, saya netral. Kalau berbicara masalah partai, saya orang PDIP. Tetapi bukan pengurus PDIP ya, jadi pendukung PDIP memang setia dari dulu, ya. Saya mau ingatkan kepada partai yang saya cintai, PDIP dan pendukung Ganjar, stoplah memaki-maki Gibran, stop, berhenti. Kalau nggak tahu stop itu berhenti. Karena itu akan blunder. Saya lihat kampanye-kampanye walaupun belum masa kampanye ya, narasi-narasi yang dibangun bukannya menjelaskan mengenai keunggulan dari pasangan Ganjar Mahfud, malah yang dibicara itu kan Gibran. Bukankah Gibran kemudian mendapat panggung ya secara gratis, tidak perlu bayar iklan, dan media-media memberitakan mengenai Gibran. Dan perhatikan bonus demografi ya, Anda tahu semua kan, anak-anak muda itu akan memberi simpati kepada gaya seperti Gibran. Itu pemilih tinggi sekali. Karena itu harus berwaspada. Ini masih jauh 2024. Tolonglah PDIP dan elit-elit khusus pendukung partai pendukung Ganjar Mahfud, tolonglah. Karena saya sebetulnya pendukung Ganjar dan Mahfud karena peralihan dari Jokowi. Kan seperti itu. Dan bahkan di beberapa periode, 2 periode Jokowi, saya Indonesia bagian timur yang ada di Jakarta, saya itu tim sukses yang terus kampanye mengenai Jokowi, bahkan mulai dari Jokowi Ahok di waktu gubernur. Jadi saya bukan orang luar PDIP, saya simpatisan berat dari awal, karena saya juga sangat kagum dengan pikiran-pikiran Soekarno, dan juga secara pengalaman sejarah dia teraniaya. Saya masih ingat 27 Juli itu bagaimana PDIP itu kantornya diserang dan segala macam. Itu berarti kan itu yang menimbulkan simpati banyak orang. Jadi harus PDIP ingat ya, jangan sampai mencaci maki Gibran terus dan iklan makin bertambah untuk Gibran dan Prabowo pada akhirnya. Oke, jadi itu aja yang saya ingin katakan, supaya kita stop, berhenti, dan kita secara positif lah, nggak usah menyerang, ya. So kalau semakin diserang, wow, itu berbahaya. Jadi kita lebih baik fokus kepada partai dan atau kontestan atau dukungan kita yang kita dukung masing-masing, jangan pada orang lain. Jangan berfokus kepada kekuatan lawan, tapi berfokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk memenangkan ya pemilu. Oke, salam sehat, salam waras, salam NKRI, Ganjar Mahfud. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian, dan juga ada banyak hal yang disampaikan oleh netizen terkait dengan Gibran Rakabuming Raka dan juga seorang Presiden Joko Widodo. Jadi di sini saya lebih fokus untuk mengajak pemirsa sekalian, khususnya para relawan Ganjar, para pendukung Ganjar dan Bapak Mahfud MD, agar kita lebih solid, agar kita lebih semangat lagi untuk mengkampanyekan Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Mahfud MD. Karena apapun yang terjadi, jika kita terus berbicara atau terus berpikir soal Gibran Rakabuming Raka yang telah mencampakkan PDIP, rasa-rasanya tidak akan pernah berakhir. Karena nasi sudah menjadi bubur, jadi apapun harus kita hadapi, apapun harus kita terima, dan yang kita lakukan adalah mari kita berusaha untuk bangkit, mari kita berusaha untuk tetap semangat, untuk mendukung
calon pemimpin bangsa, yakni Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja kita dengan cuplikan-cuplikan video tadi, dengan arahan-arahan disampaikan oleh netizen, bisa memotivasi diri kita untuk bisa melupakan hal-hal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo maupun keluarganya, hal-hal yang dilakukan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka dengan ambisi kekuasaannya yang begitu besar, dan mungkin ini adalah dorongan dari Bapak Jokowi. Tapi apapun itu, mari kita tetap semangat untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD. Jadi, satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa nama dari seorang Gibran Rakabuming Raka bisa sepopuler seperti sekarang ini itu karena didomplang oleh nama ayahnya. Tanpa ayahnya, saya rasa seorang Gibran Rakabuming Raka sama seperti kita, tidak punya apa-apa. Itu yang perlu kita sadari. Jadi tidak usah kita risau, tidak usah kita resah. Mari kita bersama-sama, kita satukan suara kita, kita lebih semangat untuk mengkampanyekan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Mahfud MD. Kedua sosok ini adalah sosok yang sangat berintegritas, sosok dengan pengalaman yang begitu memadai. Jadi saya sangat yakin bahwa rakyat Indonesia sudah mampu untuk melihat, untuk mempelajari rekam jejak dari semua calon pemimpin, baik itu Anies Rashid Baswedan, Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Jadi dari ketiga bakal calon presiden ini, kita bisa melihat bahwa siapa sih sosok pemimpin yang layak untuk menjadi orang nomor satu di bangsa ini di periode 2024 sampai 2029. Sekali lagi, tetap semangat dan jangan pernah menyerah untuk mengkampanyekan kebaikan-kebaikan dari Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus tetap berani untuk bersuara.